Yang akan kita bahas kali ini berjudul Band X, yang bercerita tentang seorang siswa yang selalu dibully di sekolahnya dan di kehidupan sosialnya pun ia tergolong kurang beruntung, yang mana ia tidak mempunyai seorang teman pun di dunia nyata. Karena hal itu pula ia menjadi pecandu game fantasi MMORPG Archlord untuk menghindari kenyataan pada kehidupannya. By the way, film ini rilis pada tahun 2007 dan kayaknya sih pada tahun itu film ini memang keren banget kelihatannya. Film ini adalah entry dari Belgia untuk Academy Awards 2007 untuk kategori penghargaan film berbahasa asing terbaik, namun gagal menerima nominasi aktual. Alur cerita, Ben adalah seorang remaja yang sangat sering dianiaya di sekolah. Di sana terlihat Ben yang sedang bermain game online Archlord. Susah anjing ngomongnya. Dalam game itu dia menjadi seorang pahlawan yang sangat percaya diri dan berani. Terlebih lagi ia bekerja sama dengan orang lain yang bernama Scarlight dalam petualangannya. Sesudah bermain game tersebut, Ben pun terlihat bergegas pergi ke sekolah. Di sekolah dia diganggu oleh para teman-temannya. Bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi dalam perjalanan ke sekolahnya pun ia selalu dirundung oleh orang-orang di sana. Saat istirahat sekolah, teman-temannya menyeret Ben ke atas meja dan melorotkan celananya di hadapan semua siswa di sekolah. Terlihat teman-temannya sangat bergembira tertawa sambil mengejek Ben. Semua orang di sana merekam kejadian tersebut. Ben merasa kesal, dia sangat terhina dan juga frustasi. Sehingga ia memecahkan kaca jendela dengan kursi. Karena mendengar pecahan kaca, lalu wali kelas Ben menegur apa yang ia lakukan itu dan menyuruhnya untuk menghadap kepala sekolah. Ben pun dipanggil kepala sekolah dan diminta untuk menjelaskan kejadian itu. Di sana Bogart, teman yang membulinya, pun dipanggil. Namun entah karena takut atau alasan lain, Ben tidak bicara sama sekali sehingga kasus ini tidak selesai. Setelah kejadian itu, scene flashback memperlihatkan Ben sedang didiagnosis menderita Asperger Syndrome, sebuah bentuk autisme. Lanjut ke masa sekarang, kejadian menjadi lebih buruk ketika video Ben yang sedang dibully diunggah ke jejaring sosial dan videonya tersebut menjadi trending di internet. Betapa hancurnya perasaan Ben saat itu, namun Ben menyembunyikan kejadian tersebut kepada ibunya dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Ternyata pembulian kepada Ben bukan hanya kali ini saja, akan tetapi sedari kecil Ben sudah mendapatkan perlakuan diskriminatif dari teman sekelasnya, dan hal itu terjadi sampai Ben sekarang beranjak dewasa. Scene beralih ke esokan harinya, di mana semua siswa sedang melakukan praktek di ruangan. Ketika itu dua temannya yang bernama Bogart dan satu lagi entah siapa namanya, karena tidak dijelaskan dalam film ini juga. Mereka berdua berusaha mengganggu Ben yang sedang mengerjakan tugas dan hal itu terlihat oleh wali kelasnya. Tak ayal mereka berdua pun mendapat teguran dari wali kelasnya tersebut. Seperti tidak terima ketika ditegur oleh wali kelasnya, di sana mereka berdua terlihat mengintimidasi wali kelasnya dengan api. Bukannya takut, malah ngelawan si anjing. Sepulang sekolah, Ben langsung diseret oleh kedua temannya ke taman yang kosong, tidak ada seorang pun di sana. Mereka berdua kembali membuli Ben karena belum cukup puas. Bangsat ini mengambil handphone dan jam tangan secara kasar. Belum puas gitu kan, ngebully orang kayak gimana, terus aja gitu. Karena kesal selalu dibully, Ben pun melakukan perlawanan terhadap mereka berdua. Akan tetapi perlawanan hanyalah sia-sia belaka, karena mereka berdua dengan sangat mudah menjatuhkan tubuh Ben ke tanah dan memasukkan pil. Ya, you know lah pil apaan gitu. Kita sebut saja pil adrenalin. Pil itu dimasukkan paksa ke dalam mulut Ben. Tak lama kemudian, sang ibu dan adik Ben pun menjemput di taman karena cemas Ben yang tak kunjung pulang ke rumah. Ketika hendak naik mobil, Ben terlihat mabuk. Setelah menelan pil adrenalin itu, Ben tertawa tidak jelas yang membuat ibunya semakin khawatir. Kebingungan atas kehidupannya, Ben bahkan sudah siap meninggalkan dunia virtualnya yang sudah ia bangun bertahun-tahun. Di mana ia memberitahu Scarlight bahwa ia sudah siap endgame, mengakhiri permainannya untuk selamanya. Karena khawatir mendapatkan pesan tersebut, Scarlight mengirim pesan video kepada Ben yang berisi dia tidak boleh mengakhirinya kecuali ada seorang penyembuh. Entah apa maksudnya, saya juga kurang mengerti sih. Mungkin semacam kata hiasan seorang gamer. Kemudian Scarlight meminta Ben untuk bertemunya di stasiun kereta api pada pukul 10.30 siang nanti.
Tak lama kemudian, Ben bergegas menuju stasiun kereta api dan menulis di secari kertas untuk pamit kepada ibunya. Di stasiun kereta, Ben melihat Scarlett tetapi tidak menemuinya. Setelah sekian lama menunggu Ben yang tak kunjung datang, lalu Scarlett naik kereta api untuk pulang kembali ke rumahnya karena mengira Ben tidak akan datang. Ben mengikutinya ke dalam kereta api lalu duduk di sampingnya. Di saat itu Scarlett yang belum mengenal Ben dan Scarlett mengira Ben itu adalah orang asing yang duduk di sampingnya. Rasa gugup dan gembira pada saat yang sama. Dia selalu memperhatikan gerak-gerik Scarlett. Saat kereta sudah mendekati Breisex, nama daerah, Scarlett bertanya kepada Ben apakah ia baik-baik saja karena melihat tingkah laku pria asing di sampingnya yang sedikit aneh. Ben tidak menjawab dan langsung meninggalkan Scarlett. Setelah tidak berbicara kepada Scarlett, Ben merenung untuk mengakhiri hidup dengan cara melompat dari peron ketika kereta api sudah mendekat. Saat Ben bersiap untuk melompat, Scarlett menariknya. Ternyata ketika Ben turun dari kereta api, Scarlett menyadari bahwa pria yang ada di dalam kereta api yang tadi berada di sampingnya adalah Ben. Lalu ia pun turun dari kereta dan mengikuti Ben. Scarlett bertanya kepada Ben, kenapa ia melakukan hal tersebut? Ben pun bercerita tentang apa yang ia alami selama ini kepada Scarlett. Mendengar semua kisah hidup Ben, Scarlett pun berempati kepada Ben. Scarlett memberi saran kepada Ben. Dia mempunyai dua opsi, yaitu untuk menyerah dan mengakui kalah, atau membalas dendam dan melawan, seperti yang akan Ben lakukan di dalam game virtual. Tetapi untuk memutuskan, Ben harus mempunyai rencana yang sangat matang, yang dibantu oleh Scarlett untuk membalas dendamnya itu. Di sana terlihat Scarlett selalu menemani Ben pergi kemanapun. Balah saat Ben pulang ke rumah, ibunya sedang mengkhawatirkan Ben karena ia belum pernah pergi keluar dari rumah kecuali untuk bersekolah. Di rumah ada dua orang polisi yang sedang berdiri karena sang ibu membuat laporan kehilangan tentang anaknya tersebut. Iets met mij. Weet je wat er van komt, hè? We zijn onder vrienden. Mis. Beberapa bulan kemudian, Ben meminta orang tuanya untuk membantu. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari kapal feri. Karena sebelumnya ia telah gagal melompat dari peron kereta api. Mungkin karena diambang frustasi, Ben memutuskan hal tersebut. Setelah sekian lama dengan pertimbangan yang sangat amat dramatis, orang tua Ben pun mengizinkan untuk melakukannya. Di sini yang membuat saya menggelengkan kepala, kok bisa gitu seorang anak yang meminta izin ke orang tuanya untuk mengakhiri hidupnya dan si orang tuanya pun mengizinkan gitu. Aneh anjing. Lalu Ben pun melompat dari kapal feri yang direkam oleh kameranya sendiri. Setelah kejadian itu, video rekaman Ben yang melompat dari kapal feri sangat viral dan menjadi topik di berita televisi dan koran-koran. Berita itu berisi seorang siswa yang melompat dari kapal feri karena frustasi sering diganggu oleh teman-teman. Di sini bisa terlihat dampak buruk pada mental orang yang dibully oleh teman-temannya. Setelahnya diadakan sebuah pemakaman untuk Ben dan semua orang termasuk teman sekelasnya yang sering menganiaya Ben hadir di sana. Saat pemakaman berlangsung, video memperlihatkan Ben dan alasan mengapa ia mengakhiri hidupnya tersebut. Lalu video diperlihatkan ketika Ben yang sedang dibully oleh para pengganggunya diekspos. Dan tentunya teman-teman sekelasnya yang terlibat apa yang mereka lakukan pada Ben hari itu. Di sana rasa kesal saya lumayan terbayarkan ketika pelaku pembulian pada Ben dipermalukan di hadapan semua orang yang ada di sana. Tak lama kemudian, semua orang kaget dan terkuak bahwa Ben masih hidup dengan bayangannya di video dan Ben terlihat di ruangan proyektor bersama Scarlett. Ketika nonton film ini, saya sendiri mengira bahwa Ben telah meninggal karena melompat dari kapal feri. Karena scene film berada di 15 menit sebelum selesai. Saat dia melompat dari kapal feri, orang tuanya menangkap di bawah dek sebagai bagian dari rencananya untuk membalas dendam kepada teman-temannya dengan memasukkan kematiannya. Setelah itu, Ben, Scarlett, ibunya, dan saudaranya pergi ke sebuah peternakan di pinggiran kota. Instruktur kuda mengajari Ben untuk menjinakkan kuda dan memberitahunya, kau harus belajar untuk merasakan untuk lebih baik. Saat instruktur kuda memberitahunya dan merasa senang, akhirnya Ben pun berbicara dengan Scarlett dan terungkap bahwa Ben sebenarnya sedang berbicara dengan dirinya sendiri.
Jadi, Scarlett yang kita lihat di awal film sampai akhir adalah teman imajinasinya Ben saja. Ibu Ben pun mengatakan pada instruktur kuda bahwa semuanya baik-baik saja dan Ben pun bahagia. Pesan dari film ini adalah pembulian selalu berakhir buruk kepada objek yang dibulinya tersebut. Akan tetapi, ada juga yang berakhir menjadi orang yang sukses. Namun, ada juga yang berakhir, ya tahu sendirilah.